warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk rekan-rekan sejawat yang ada di SD Negeri 132 Palembang. Hari ini sudah bersedia hadir pada RTL saya untuk melengkapi tugas PPKG. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk pelaksanaan PPKG. Jadi salah satu syaratnya saya akan membuat RTL, yaitu rencana tindak lanjut. RTL ini akan banyak macamnya ya. Ada 3 kalau dalam PJOK, ada mode gerak, kebugaran, dan SEM. Jadi singkat saja saya jelaskan. Jadi kalau mode gerak itu bisa dipakai pada pembelajaran sehari-hari ketika saya mengajar di kelas Bapak Ibu semua. Yang kedua itu kebugaran. Kebugaran itu untuk meningkatkan kebugaran siswa kita. Contohnya, salah satu contoh saja, di kelas Bapak Ibu mungkin ada siswa yang memiliki bobot subur ya, subur sehat, bisa dikatakan untuk umuran anak segitu dikatakan obes mungkin. Nah itu masuk dalam program kebugaran. Jadi bagaimana meningkatkan, bagaimana cara kita mengembalikan berat badan siswa itu kembali ke berat badan seusia mereka. Yang ketiga adalah model SEM. SEM ini adalah program seperti perlombaan. Jadi ada seperti 17 Agustus, tapi dipertandingkan antar kelas. Misalnya contohnya saya mengajar di kelas 3 A, B, dan C, D. Itu saya buat pertandingan kelas 3A lawan 3B dan seterusnya. Pada RTL saya mengambil tindak gerakan. Jadi saya melakukan inovasi pada pembelajaran saya. Contohnya begini, ketika inovasinya di sini ya, ketika saya tidak hadir di dalam kelas karena sesuatu dan lain hal. Jadi saya tidak masuk, jam pelajaran saya itu diisi oleh wali kelas atau guru piket yang menggantikan. Jadi lazimnya itu guru biasanya memberi tugas sesuai dengan buku pelajaran anak-anak kan, pasti pas masuk kelas, sampai di mana pelajaran Bu Agnes? Terakhir kami nulis ini Bu, terakhir kami nulis ini. Biasanya tugas yang diberikan ya dari tugas selanjutnya itu kan. Nah biasanya khusus pelajaran PJOK, anak-anak itu kalau gurunya tidak masuk, guru mengganti memberi tugas secara tertulis, biasanya mereka agak down ya, karena disuruh nulis di kelas. Karena kalau ada gurunya pasti mereka diajak keluar dan beraktivitas di lapangan. Untuk mengurangi perasaan anak-anak yang kecewa karena gurunya tidak datang, saya mencari inovasi agar guru pengganti pun bisa asik di dalam kelas menggantikan saya. Jadi inovasinya kita bisa menciptakan permainan-permainan yang ada di dalam kelas. Sederhana saja, contohnya saja misalnya ice breaking ya. Jadi saya mau ajak guru-guru di sini dulu, sebelumnya kita ice breaking dulu sebentar. Karena kita kelahiran 70, 80, 90 yang notabene sebelumnya 2024 jadi kita terbiasa dari kecil nonton TV ya. Kalau anak-anak sekarang kan jarang nonton TV, banyak nonton YouTube. Nah jadi slogan di dalam TV itu biasanya kita sudah hafal ya. Sekarang kita speaking dulu sebentar. Siapa yang mau bisa melanjutkan slogan dari iklan yang saya sebutkan? Silakan angkat tangan. Oke. Siap. Ada TV Bu. Iya, ada TV. Yang muda dulu yang pertama. RCTI.
ada di 5 sampai 10 menit ya. Jadi kalau misalnya ada 5 sampai 6 ice breaking cukup mengisi ruang waktu saya yang kosong. Baik, kembali ke slide saya. Saya sudah membuat oh ya teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya ada daftar hadir. Silakan diisi nama peserta, jabatan di sini adalah guru mapel atau guru kelas. Tapi ya guru mapel dan guru kelas ya. Silakan diisi ya. Oke, sambil mengisi boleh perhatiannya ke slide saya. Ya ini RTL, saya ambil proyek dari Gerak. Nama Agus Santi. Di sini saya mengambil permainan edukasi ya, yang saya modifikasi, yaitu gerakan lokomotor dan lokomotor. Sebelumnya gerakan lokomotor dan lokomotor ini mungkin asing bagi guru yang bukan guru PJOK. Lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Jadi entah itu anak berjalan, berlari atau melompat. Jadi kalau dia ada berjalan, ada berlari, melompat, itu pasti lokomotor. Nah, lokomotor itu non, berarti dia tidak berpindah tempat, hanya berada di tempat ya. Peregangan atau apa namanya? Ya, peregangan otot. Selanjutnya latar belakang saya pendidikan umum, berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin dan pikiran. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan. Yang ketiga, penerapan pendidikan gerak atau fundamental pada jenjang anak sekolah dasar. Kemudian, karena dunia anak adalah dunia bermain, maka pembelajaran gerak dikemas dalam permainan yang menggunakan gerak lokomotor dan lokomotor. Oke, next. Tujuan dari program produk saya adalah meningkatkan kebugaran jasmani pendidikan peserta didik, kemudian meningkatkan daya kreatif inovatif siswa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan variasi kombinasi gerak lokomotor dan lokomotor. Next. Langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dalam setiap tujuan. Dalam memberi aktivitas fisik kepada peserta didik, saya menaruh harapan besar untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Kemudian dalam kegiatan proyek ini juga menaruh harapan besar untuk menumbuhkan kreatif inovatif siswa. Dalam kegiatan proyek saya juga berharap siswa mampu mencapai tingkat kerjasama dan toleransi. Kemudian peserta didik dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak lokomotor dan lokomotor. Struktur program dan mitra. Kegiatan ini bisa dilakukan pada anak sekolah dasar di fase A sesuai dengan fase yang saya ampu di sekolah. Kemudian dalam kegiatan ini peserta didik diberi kebebasan penuh menjalankan ide dan kreatif, gagasan dan membuat serangkaian gerakan menjadi utuh. Kapasitas yang dimiliki di sini berarti saya melibatkan peran ya. Modalnya adalah kepala sekolah, guru dan peserta didik, modal fisik, lapangan sekolah, sarana dan prasarana, modal politik kembali ke kepala sekolah, modal agama budaya untuk hidup sehat dan bergerak melalui olahraga, modal lingkungan, udara yang bersih, lingkungan yang luas dan rindang. Kemudian modal finansial, pelaksanaan hari ini juga didukung oleh dana BOS. Terima kasih. Kemudian rencana evaluasi. Rencana evaluasi dilakukan setiap selesai pembelajaran atau pada pelajaran jam kosong. Ya, hal ini dilakukan untuk pendalaman materi, sistem strategi dan skema dalam permainan yang dibuat oleh peserta bersama saya dan fasilitator. Rangkaian latihan yang dilakukan akan direkod ya. Jadi boleh juga sebenarnya untuk menambah referensi teman-teman. Jadi karena kelas yang saya itu ada sekitar 10 kelas, materi yang sama juga bisa berlaku di kelas yang lain. Jadi anak-anak itu juga dituntut untuk berinovasi. Jadi boleh
memberikan keleluasan untuk anak juga memberi ide. Jadi kita mau ice breaking apa lagi? Boleh atau anak punya saran dan ide boleh diutarakan. Ya, lanjut. Berikut contoh. Jadi kalau misalnya begini ya, ibu-ibu, kalau misalnya saya 35 menit dikali 2 dalam satu kelas itu ice breakingnya di kelas itu 2 sampai 3 pada jam pertama. Jam keduanya 35 menit, jam keduanya boleh anaknya diajak keluar, tapi kan begini ya, biasanya guru itu malas ngajak anak keluar kalau belajar olahraga. Mungkin guru itu tidak terbiasa dengan resiko yang ada di luar, jadi lebih baik nulis baik di kelas. Nah, jadi saya memberikan kembali referensi olahraga yang ringan sehingga agak minim cedera, minim resiko, bisa menjadi alternatif ibu guru untuk mengisi jam pelajaran yang kosong. Contohnya ini ya. Nah, ini ya. Alhamdulillah sekolah kita untuk tahun ini saya memiliki banyak sekali harta benda bagus-bagus, baru-baru dibeliin sama kepala sekolah. Jadi sebagai media memang tidak cukup kalau punya simpai itu 2 atau 3. Minimal punya simpai itu paling tidak 6, 10. Baru bisa menciptakan permainan yang edukasi dan sangat inovatif dan kreatif ya. Oke, selanjutnya ibu yang segitiga bola tadi nggak usah dibuka dulu ya. Ini sebenarnya jaraknya juga tergantung guru-guru. Jangan mengambil jarak yang terlalu jauh, jarak pendek untuk anak. Jadi kita bisa menjangkau dengan pandangan kita. Ya. Jadi kalau modalnya cuma suit, nah sekarang juga terjadi pergeseran zaman antara suit ini. Ya. Kalau zaman saya itu usit namanya. Sekarang sudah berubah menjadi suit. Sebenarnya sama tetap ya. Cuma bedanya sekarang anak-anak tidak bisa lagi usit begini. Jadi mereka usit Jepang itu suit. Jadi mereka mainnya batu, gunting, kertas. Jadi jujur saja sebenarnya saya kalau anak-anak usit kan bingung usit. Apa bu usit bu? Usit masih punya usit. Masa nggak tahu usit? Oh ini bu suit. Ya suit. Suit bahasa Inggris. Iya. Setelah saya kaji secara dalam, anak-anak itu memang lambat. Kalau saya kan pengennya cepat ya, jadi saya langsung tahu nih anak ini yang menang. Jadi saya suruh bu kami tidak bisa katanya, kami lebih cepat dan nangkap kalau usit gunting batu kertas. Jadi nah di sini juga terjadi banyak pergeseran ya. Kalau usit-usit suit-suit, anak-anak itu senang. Bisa ya. Nah, media bisa kita ganti bola, media bisa kita ganti apapun itu. Kun bisa jadi juga ya. Lanjutnya. Ini bisa dilakukan di kelas. Kita geser dulu meja-meja, kursi-kursi ya. Jadi pena laki-laki dan perempuan dibuat lingkaran yang berbeda. Oke, cukup. Kira-kira itulah salah satu beberapa referensi yang saya tawarkan. Tapi kalau Bapak Ibu guru memiliki referensi yang lain, karena dunia kita sekarang adalah dunia YouTube, bisa mencari sesuatu yang lebih menarik, kreatif dan inovatif untuk kemajuan sekolah kita dan pendidikan anak-anak kita. Selanjutnya, untuk menambah keseruan pada hari ini, saya juga memiliki saya punya 3 door prize ya. Tapi masih dalam bentuk tulisan, hadiahnya bisa ditebus di bawah nanti ya. Tadi ya. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan saya, silakan pilih door prize-nya, nanti tinggal ditukar hadiahnya ya. Tapi yang bisa yang benar. Lingkaran ya Bu Rizky ya? Lingkaran apa segitiga?
pindah ke sini ditambah bisa 11, ke sini ditambah bisa 11, ke sini ditambah bisa 11 juga. Tapi ini dah, ini sama ini sama ini. Baik. Yang mana sama yang mana? Yang itulah. Nah, ini contohnya. Tapi yang foto itu Misalnya ini nih. itu bukan. Yang foto itu sama. Pokoknya jumlahnya harus 11. Oke? Ini sudah bisa. Sini 11, sini 11. Oh, ya, boleh di sini ya. Ya. Yang bisa silakan maju ke depan. Yuk. Ya. Ya. Ya, silakan. Tapi kependek. Boleh bawa keluar. Pokoknya jumlahnya 11. Ya. Ada laki-laki yang Itu mau mikir dulu gue ya. Ayo, Bu. Ibu. Oke. Oke. Ini ya. Coba kita hitung dulu. 6 ditambah 1, 7 ditambah 4. Oke, 11. 4 tambah 5, 9 ditambah 2, 11. 6, 3, 11. Oke, benar ya. Silakan Ibu Priski memilih dompet. Tolong Bu Priski itu apa namanya kertas tak? Berarti itu. Iya ya. Satu aja Bu Priski. Oke, selanjutnya. Ini agar Bapak Ibu guru semua terbiasa selain melatih otot anak pada pelajaran PJOK, juga tidak melupakan pelajaran yang lain ya. Jadi kemampuan otot dan otak itu harus seimbang. Kemudian lanjut yang kedua Bu Ismi, yang bisa silakan nanti angkat tangan ya. Nah, ini 3, 2, 1, 3, 1, 2. Bagaimana mereka ini 3? Oke. Tanpa melewati garis yang lain. Jadi mereka akan berlari. Harus ketemu jodohnya. Iya. Ayo. Ya, hasilnya berapa? Benar ya? Ini ya. Ya, yang mana? Ini Nomor tigonya agak ke tengah. Oh, ini. Jangan Oke. Yuk, silakan. Silakan, Bu. Iya, Bu. Ayo. Mereka akan bertemu jodohnya tanpa mengganggu jodoh yang lain. Ada di fotos yuk. Habiskan itu. Salah. Duanya tuh. Satu tadi
Mariana. Kalau masih nggak ketemu juga berarti soalnya yang salah. Tulisnya juga ini ya. Nah, kita foto sih. Ida. Sabun cuci kau. Asik di mana sekarang? Oke, teman-teman. Terima kasih setelah kalian ya, kemungkinan tantangan ini bisa terjadi di dalam dan di luar kelas ya. Misalnya kalau di dalam itu peralatan atau alat yang digunakan itu terjadi berbarengan. Jadi guru PJOK yang ada di sekolah kan ada 3. Jadi mungkin saya mau pakai bola yang itu, sedangkan Ibu Robi juga mau pakai bola yang itu, atau mau menggunakan kun yang sama. Jadi itu saja sebenarnya. Tapi bisa disiasati, bisa menggunakan alat yang lain. Tantangannya juga kalau misalnya mau bawa anak-anak keluar ya cuaca ya, bisa hujan, jadi kembali lagi ke kelas. Oke, lanjut. Timelinenya adalah kegiatan ini dilakukan pada saat proses belajar mengajar, sehingga guru nanti tidak kehabisan materi. Oke, terima kasih kesediaan waktunya yang sudah diluangkan. Untuk teman-teman pada hari ini siapa yang mampu membuat refleksi atau kesimpulan pada presentasi saya pada hari ini akan mendapatkan refleksi. Silakan direfleksi sedikit saja tentang materi saya pada hari ini. Silakan yang masih akrab dengan Refleksi. Ya, terima kasih Jones. Pelajaran refleksi atau isi dari materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kapis tadi untuk pengembangan materi PJOK yang dilakukan di sekolah itu mengenai tentang lokomotif, pastinya lokomotor dan lokomotor. Selain itu kereta api tadi ya, dibuka bengkel. Jadi bisa dilakukan oleh guru walaupun khususnya Ibu Agnes sendiri tidak atau berhalangan hadir untuk masuk ke sekolah karena ada sesuatu hal bisa dilakukan oleh guru tiket maupun guru kelas tersebut. Walaupun pada kenyataannya mungkin banyak ada kendala-kendala yang dilakukan atau yang berkenaan dengan alat peraga karena seringnya tabrakan atau keluran di antara guru PJOK yang menggunakan alat peraga yang disediakan oleh sekolah. Mungkin itu saja. Kita berdoa. Terima kasih juga untuk teman-teman pada hari ini. Semoga pembelajaran atau materi yang saya sampaikan bisa diserap dan dipraktikkan menjadi praktik baik di antara